Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma waj'alna min shalihin. Ya Allah, ya Rabb, ampuni ya Allah dosa orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami memahami ilmu, mudahkan kami ya Allah mempelajari ilmu dan mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis ini, rahmati majelis ini, berkahi dan rahmati rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian manajemen qalbu, manajemen hati, kitab Al-Hikam karang Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan bacakan umum kitab. Adapun bahannya kita diakan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in dan tabi'in, untuk Syekh Al-Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, dan untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilaihi anta maqsudi wa ridhaka maghdubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, keridhaanmu yang kami cari. Bapak Ibu jemaah pengajian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hikmah yang keempat ya, betul ya? Hikmah yang keempat. Baik, sebelum kita masuk ke hikmah yang keempat, kita ulang sedikit hikmah yang ketiga yang lalu ya. Bagi yang tidak dapat hikmah yang ketiga, nanti bisa diambil ini setelah pengajiannya. Hikmah yang ketiga, Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikamnya, himmah atau keinginan yang kuat tidak dapat menembus dinding takdir. Himmah atau keinginan yang kuat tidak dapat menembus dinding takdir. Jadi betapapun sungguh-sungguhnya kita, betapapun kuat cita-cita kita, betapapun keinginan kita itu yang kuat, usaha kita itu yang sudah maksimal, usaha kita itu yang sudah mentok, yang sudah bagus, itu tidak bisa merubah takdir Allah, ketentuan Allah yang sudah Allah tetapkan. Pemahaman seperti ini membuat hati ini tenang, tentram, damai ketika apa yang kita inginkan tidak terwujud. Ini pentingnya kita mengimani, memahami dan mengerti akan
qada dan qadar Allah, akan ketentuan Allah. Ingat di sana ada takdir Allah. Apapun yang kita alami, kejadian apapun yang kita alami, ya, kita harus sadar dan paham di situ ada ketentuan Allah. Jadi Al-Imam Ibnu Athaillah mendidik kita, menasihati kita, mengajarkan kita agar hati ini tidak stres, sengsara, menderita. Bagaimana manajemen hatinya, bagaimana manajemen kolbunya, timbulkan kesadaran dalam hati, akal pikiran kita bahwa di situ ada ketentuan Allah, di situ ada takdir Allah. Akhirnya hati kita akan tenang, hati kita tidak akan stres, hati kita tidak akan kecewa ketika apa yang kita inginkan berbeda dengan kemauannya Allah, dengan ketentuannya Allah. Itu hikmah yang ketiga yang lalu. Sekarang kita masuk ke hikmah yang keempat. Sudah dapat semua, Bu? Sudah ya? Alhamdulillah. Perhatikan. Jadi hikmah yang 1 sampai 4 masih ada, Bu, di rumah, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jangan sampai hilang ya. Nah, ini sampai hikmah yang 264 hikmah. Jadi harus dibuat jilid buku seperti itu. Nah, jangan sampai hilang, ini ilmu ya. Nah, tolong dijilid nanti di rumah. Nah, kemudian itu sebagai bekal kita kembali kepada Allah ya, ilmu itu. Baik, kita masuki hikmah yang keempat. Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Beliau mengatakan, tenangkanlah jiwamu dari tadbir. Apa itu tadbir? Tadbir itu mengatur dan mengurus perkara duniawi. Jadi Al-Imam menasihati kita, mengajari kita, ya, menyuruh kita untuk tidak gerusak-gerusuk, untuk tidak terlalu fokus, untuk tidak terlalu ngoyo, bahasa Jawanya ya Pak ya, untuk tidak terlalu mati-matian dalam mengatur dan mengurus perkara duniawi. Ya Pak Haji, ya Bu ya. Karena apa? Karena sebelum alam ini ada, Masya Allah, nikmat kali manajemen hati ini. Alhamdulillah, ya Allah ya, nikmat kali yang kami. Bu, karena sebelum alam ini ada, sebelum kita ini ada, sebelum alam ini diciptakan, yang ada hanya Allah, itu sudah selesai dibagikan semua, betul? Sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz sana, rezeki kita, apalagi Pak Haji, jodoh kita, mati kita, maut, dan apa yang akan kita lakukan di dunia ini itu sudah selesai dan sudah habis, sudah selesai dibagikan, termasuk rezeki. Makanya Imam menasihati kita, jangan mati-matian, jangan terlalu fokus yang sudah dijamin, yaitu rezeki. Kemudian berikutnya, karena apa yang telah diatur dan diurus oleh Allah, janganlah kamu turut mengatur dan mengurusnya. Semua sudah diatur, semua sudah dibagi beres semua. Tengok, Bu, yang gak mencari rezeki aja dikasih, apalagi yang mencari. Ada nggak orang yang gak mencari rezeki dikasih? Ada. Itulah
Itulah para wali-wali Allah. Ya, tajrid itu kan, tajrid dan asbab. Hikmah kita yang lalu, orang-orang soleh itu kerjaannya berzikir, rezeki mendatanginya. Ada juga orang awam juga begitu, dia duduk-duduk di rumah, datang rezeki kepadanya yang tidak disangka-sangka. Ya, itu artinya apa? Itu artinya rezeki itu sudah diatur dan diurus oleh Allah, sudah selesai dibagikan. Jadi kita nggak boleh sibuk, nggak boleh terlalu fokus. Yang mesti kita sibukkan, yang mesti kita fokuskan adalah akhirat. Betul? Akhirat mesti dicari, mesti difokuskan, mesti mati-matian. Kalau dunia, rezeki tidak boleh mati-matian. Kita lihat penjelasannya. Kita sebagai manusia untuk kelangsungan hidup serta memenuhi kebutuhan haruslah berusaha dengan bekerja. Ketika berusaha diiringi dengan bertawakal, menyerahkan segalanya kepada Allah dan pasrah kepada qada dan qadar Allah, pasrah kepada ketentuan Allah. Nah, ingat Bu, kita bekerja itu bukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita bekerja itu bukan untuk mencukupi apa yang kita inginkan. Kita bekerja itu bukan untuk supaya hidup. Karena ada orang yang nggak bekerja tapi hidup. Ada Bu? Ada kan? Ada orang yang nggak bekerja tapi sehat tapi makan. Ada kan? Itu artinya kita bekerja itu bukan untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan untuk supaya hidup, bukan untuk mencari duit. Kalau itu yang ibu bapak lakukan, ketika bekerja tidak dapat, maka akan stres, maka akan sengsara, menderita. Ini manajemen hatinya. Ustaz, stres aku Ustaz. Kenapa Pak, Bu? Pagi, siang, malam aku bekerja, nggak ada hasilnya. Nah, ini akibat hati akal pikirannya terfokus dan niatnya terfokus kepada mencari, memenuhi kebutuhan. Itu udah sama. Akhirnya dia kecewa, apa yang dia inginkan tidak dapat, apa yang dia cita-citakan tidak terwujud. Masya Allah. Ini pentingnya kita menata hati kita, manajemen hati. Orang yang terampil menata hatinya, dia akan selamat dunia akhirat, nggak akan kecewa dia hidup ini, tenang hatinya. Orang yang nggak terampil menata hatinya, siap-siapnya dia kecewa, stres, sengsara, menderita. Ya Bu ya. Nah, jadi kerja itu ibadah, itu perintah Allah. Jadi niatkan ketika kita bekerja, niatkan aku bekerja ini ya Allah, menjalankan perintah-Mu, menjunjung perintah-Mu, karena Engkau perintahkan ini sebagai ladang amal buatku ya Allah, dan mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Begitu. Jadi jangan hati akal pikiran terfokus kepada terwujudnya apa yang kita inginkan ketika kita bekerja. Nanti kita kecewa nanti. Kemudian berikutnya kita lihat firman Allah dalam surat Al-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bertawakal berserah diri kepada Allah, pasti Allah mencukupi kebutuhannya. Tengok kan? Ini kan janji Allah ini. Buktinya ada orang yang gak kerja tapi dia hidup, dia makan. Itu artinya bukan kerja kita itu membuat kita hidup, bukan makan kita itu membuat kita sehat, tapi
tapi Allah yang membuat kita hidup, yang membuat kita sehat. Betul. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikan ketentraman dan ketenangan dalam ridho dan yakin. Yakin akan janji Allah, ya. Yakin akan ketentuan Allah. Beriman kita, ya. Kita nggak akan mati-matian dalam mencari dunia ini, ya. Dalam mengurus perkara duniawi. Udah, yang penting kita kerja, tawakal, serahkan diri kepada Allah, tenang hati itu. Kemudian berikutnya Syekh Ibrahim Al-Khawas, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, jangan membebani dengan apa yang telah dijamin, yaitu dunia. Tengok kan kata Ibrahim Al-Khawas. Dan jangan menyia-nyiakan apa yang diminta. Sekarang kan terbalik, orang mati-matian pergi pagi, pulang malam, ya, mencari yang sudah dijamin dunia dengan melupakan akhirat. Nggak sholat, nggak ibadah, nggak cari ilmu agama. Coba kalau dia berakal, dia akan berpikir, dia tidak akan mati-matian mencari yang tidak kekal. Betul kan Pak? Dunia ini kan nggak kekal, ini kan bakalan hancur, betul? Nggak akan dibawa ini. Hah? Ya. Iya, istri yang cantik nggak mau ikut kalau kita mati, betul? Harta, pangkat, jabatan, betapapun suami itu yang cintanya setengah mati, istri yang cinta setengah mati, ya bullshit. Kalau sampai mati aku akan ikut kepadamu ke kuburan, Allah nggak ada. Ya, sebulan 2 bulan dia menikah lagi ya dia. Nggak ada yang kekal, hancur binasa, betul. Jadi jangan, ini kata Imam, jangan mati-matian mencari yang tidak kekal, tapi mati-matian mencari yang kekal. Apa itu? Akhirat. Itu yang kekal, itu yang tenang, damai, abadi. Jemaah saya itu rumahnya bertingkat, mobilnya banyak, kaya raya, nggak tenang. Kenapa? Karena yang dia cari itu dunia, harta, pangkat, jabatan. Jadi Allah menetapkan ketenangan itu di hati yang bersih, di hati yang mengenal Allah, di hati yang dekat kepada Allah. Masya Allah. Bukan di harta, pangkat, jabatan, istri dan anak. Jadi kata Imam, ya, jangan terlalu fokus dan sibuk yang mengatur perkara duniawi. Kemudian berikutnya, tadbir yang diperintahkan adalah merencanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan dan ketaatan yang dianjurkan, sertai penyerahan kehendak dan melihat ketentuan kudrah. Itulah niat yang bagus. Nah, jadi yang diperintahkan, ini kata Imam, itu adalah merencanakan kewajiban-kewajiban. Apa itu? Misalnya merencanakan tobat, itu yang bagus. Merencanakan bagaimana supaya bisa dekat kepada Allah, supaya bagus bacaan, supaya bertambah ilmu, supaya bisa pergi ke Mekah, itu yang bagus, itu yang baik. Ustaz, merencanakan bisnis bagus nggak itu? Itu kan dunia, bagus juga, tapi bisnis yang dikaitkan dengan akhirat, itu dia. Jangan hanya semata bisnis tok aja, itu nggak baik. Ya. Kemudian berikutnya, perencanaan yang dibolehkan dalam perencanaan itu hanya lewat dalam hati, tidak menetap. Kita merencanakan mengenai haji, udah kita rencanakan aja tahun 2032, tahun 2025. Jangan hati itu terus kemana-mana,
bisnis, nanti keuntungannya kita sedekahkan. Jangan di hati itu terus bisnis. Ya, dimanapun kita berada, bisnis. Jadi rusak hati kita. Lalai hati kita jadi dengan Allah. Ini kata Imam tidak boleh. Perencanaan itu menetap di hati. Tapi yang di hati hanya ada Allah. Masya Allah. Tengok itu. Ya. Jadi kata Imam, perencanaan yang dibolehkan adalah perencanaan itu hanya lewat dalam hati, tidak menetap. Seperti layaknya hembusan angin masuk dari bagian kanan dan keluar dari bagian kiri. Itu dia. Ada orang karena merencanakan sesuatu, ketika sholat takbir lupa dia 3 atau 4 ya. Kenapa? Karena perencanaannya itu terus terbawa-bawa sampai dia sholat. Betul kan Bu? Jemaah kemarin selama Ramadan ini banyak orang yang datang ruqyah ke rumah saya. Ustaz, kan ada itu kan gejala-gejala yang timbul medis dan non medis ketika diruqyah. Ciri-ciri orang yang diruqyah. Dan salah satunya ciri-cirinya itu yang pertama malas ibadah, yang kedua sering bermimpi buruk, nah yang ketiga ada gangguan pada sore hari dan pada malam hari, ada bisikan. Kemudian berikutnya sering lupa jumlah rakaat sholat. Itu ciri-ciri orang kena gangguan itu, perlu diruqyah. Ibu gitu enggak Bu? Insya Allah enggak ya. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jangan sampai ya. Seringkali dia gitu jemaah saya Ustaz, Bu. Jadi salah satu penyebabnya Bapak Ibu ketika merencanakan sesuatu, perencanaan itu terus menetap di hati sampai terbawa sholat sehingga lupa jumlah rakaat sholat, nggak tahu 3 atau 4. Nah ini kata Imam. Jadi cukup ya lewat menetap sebentar di hati, direncanakan, udah lupakan. Jangan sampai terbawa-bawa. Ya. Inilah yang disebut perencanaan karena Allah. Ya sudah merencanakan sesuatu, udah lupakan, serahkan semuanya kepada Allah. Yaitu manajemen hatinya. Supaya apa? Supaya tak terganggu ingatan kita kepada Allah, supaya setan itu tidak masuk, supaya jin itu tidak membisikkan keburukan dan kemaksiatan. Hati itu tetap terjaga iman kepada Allah. Dan usahakan tuh harus ada buku, ya buku perencanaan hidup. Dalam kamar saya itu ada itu papan tulis putih itu whiteboard. Yang pertama saya merencanakan contohnya tobat, yang kedua menghafal Al-Quran, yang ketiga naik haji, yang keempat saya merencanakan mengasih makan anak yatim. Begitu. Habis itu sudah serahkan semuanya kepada Allah. Jadi hati kita nggak terganggu ya, oleh setan dan jin, bisikan-bisikan yang membisikkan kita kepada kemaksiatan. Kemudian berikutnya, jadi inilah yang disebut perencanaan karena Allah. Itulah merupakan karakter orang-orang yang bermakrifat, orang yang mengenal Allah. Nah, ciri-ciri orang yang mengenal Allah seperti itu. Perencanaannya itu tidak menetap di hati, sekedar lewat. Kemudian ciri perencanaan karena Allah adalah ketika ketentuan takdir menampilkan yang sebaliknya dari perencanaan, maka dia tidak menjadi ciut atau bimbang. Tengok itu Bu. Ini ciri-ciri perencanaan karena Allah. Ketika apa yang sudah direncanakan itu tidak terjadi, ya, atau tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan, dia nggak stres, dia nggak kecewa, dia serahkan semuanya kepada Allah. Lagi-lagi dia katakan dalam hati, ini merupakan takdir Allah, ketentuan Allah.
hatinya tenang, setan menjauh, hawa nafsu terkekang, melemah, dan jinak, dan nafsu tidak akan minta bagiannya. Ingat, tabiat watak karakter nafsu adalah dia merusak, dia menyuruh kita kepada keburukan. Itulah watak karakter nafsu. Kemudian berikutnya, ketahuilah bahwa segala perkara pasti dicela dan dipuji karena akibatnya. Maka perencanaan tercela adalah perencanaan yang melalaikanmu dari Allah, mengabaikanmu dari melayani Allah, dan menghalangimu untuk berinteraksi dengan Allah. Tengok dengan kata 5. Jadi perencanaan yang tercela adalah yang melalaikan kita dari Allah. Jadi kalau perencanaan itu menetap di hati kita, dimanapun kita berada, terus ingat pada perencanaan kita, pada rencana kita, sampai kita lupa lalai kepada Allah, itu yang tercela. Sampai dampak buruknya lupa kita rakaat sholat itu, ya, rusak sholat kita dibuat rencana-rencana kita itu. Itulah yang kata 5 yang tercela. Ya. Jadi jangan seperti itu. Oh, aku nanti sudah pensiun, aku mau mengurus masjid, baik. Ya, aku mau buat majelis taklim, kan perencanaan itu kan, baik. Tapi jangan menetap di hati. Terus kita ingat-ingat dimanapun kita berada. Sampai ketika takbir begitu juga. Oh, enak aku nanti nih ya, kalau mau udah pensiun ya, aku punya banyak waktu. Terus dia bicara kepada hatinya. Ya itu tadi akibatnya. Terakhir lupa jumlah rakaat sholat. Nah, itu gangguan jin. Makanya kalau sering-sering begitu perlu diruqyah itu. Ya, itu ciri-ciri itu. Ya. Kemudian berikutnya, sedangkan perencanaan yang terpuji adalah yang mengakibatkanmu dekat kepada Allah dan menyampaikanmu kepada keridhaan Allah. Ini yang terpuji. Jadi bagaimana agar rencana kita itu yang Allah ridhoi? Ya, kan yang dicarikan keridhaan Allah semua, ya kan Pak? Ya kan Bu? Amal ibadah apa yang kita lakukan, rencana itu juga ibadah. Ya rencana, ya ingin ini, ingin itu, ingin buat baik, ingin apa segala macam, itu kan ibadah. Niat itu kan juga. Jadi agar Allah ridho, yaitu tadi jangan sampai menetap di hati, ya. Agar apa juga? Agar apa yang kita rencanakan ketika tidak terjadi, kita nggak akan stres, sengsara, menderita. Nah ini manajemen hatinya. Ya, kita nggak akan kecewa ketika apa yang kita rencanakan tidak terwujud atau belum terwujud. Kemudian berikutnya, yang mana sekarang Bu? Ya alhamdulillah, Ibu masih nyimak ya. Jangan ngantuk ya Bu ya. Ini terakhir nih ya, insyaallah besok kita lebaran ya Bu. Alhamdulillah. Sedih rasanya ya. Enggak tahu kita Bu, nanti tahun depan kita jumpa lagi nggak sama Ramadan ini, ya Pak ya? Alah, sedih. Nah itu yang mesti kita takutkan itu. Makanya kita banyak air mata tobat, minta sama Allah, ya Allah tolong ya Allah, sampaikan terima Ramadan kami ya Allah, sampaikan Ramadan untuk tahun yang akan datang. Ya, karena nggak tahu, ada yang sehat, ada yang sakit-sakit tapi nggak mati-mati, ada yang sehat-sehat tapi mati meninggal dunia. Ya inilah rahasianya umur ini ya, nggak ada yang tahu. Masya Allah. Rasanya kok cepat kali, kayaknya baru kemarin kayaknya kita ini puasa Ramadan. Ini kok udah habis, iya. Betul kan Bu? Rasanya cepat kali rasanya. Nanti malam insya Allah dengan pengumuman dari pemerintah, ya, sudah takbiran. Ya, iya ciri-ciri itu Pak Haji. Nah, makanya kita harus banyak introspeksi, banyak evaluasi, banyak bertobat ya. Semuanya sudah cepat. Nggak terasa
seperti ini. Baik, berikutnya takbir. Takbir atau mengatur dan mengurus perkara duniawi yang tidak baik adalah merencanakan sesuatu yang bersifat memutuskan tanpa tawakal dan menyerah diri kepada Allah. Tetapi apabila takbir itu disertai dengan tawakal dan penyerahan kepada Allah, maka tidak apa-apa, bahkan diadukan dalam Islam. Setelah kita mengatur ingin naik haji, kita langsung memutuskan, oh berangkatlah itu pasti. Kita mengatur untuk apa? Untuk bertobat. Nah, kita putuskan, oh diterimalah tobat. Kita mengatur untuk memperbaiki jalan misalnya, karena Allah mengharap ridha Allah. Oh pastilah terrealisasi. Nah, itu nggak baik. Itu perencanaan yang tidak baik. Ini kata Imam. Ya, jadi harus setelah kita merencanakan harus tawakal, berserah diri kepada Allah. Ya. Jangan kita yang menentukan, jangan kita yang memastikan. Itu perencanaan pengaturan yang tidak baik. Aku nanti kerja, ya. Nah, kemudian kita menentukan hasilnya akan sekian, pastilah sekian. Ya, tanpa kita berserah diri kepada Allah, tanpa kita tawakal, ini nggak baik, pengaturan yang tidak baik. Ini kata Al-Imam. Ya. Jadi harus merencanakan, mengatur, kita pasrah tawakal kepada ketentuan Allah, kepada takdir Allah. Kemudian berikutnya lihat halaman 2. Allah sudah menciptakan, mengurus, mengatur dan menentukan hambanya di masa azali. Masa azali itu masa di mana segala sesuatunya belum ada, yang ada hanya Allah, termasuk yang akan terjadi dan dijalani hambanya di dunia ini. Jadi kita sebagai hamba tidak patut untuk mengatur dan mengurus yang bukan urusan kita. Hal demikian dilakukan agar supaya kita tidak stres, sengsara dan menderita. Karena sesuatu yang diurus, diatur dan direncanakan oleh seorang hamba tidak akan terjadi kecuali bila mana sesuai dengan perencanaan, pengaturan dan pengurusan Allah. Urusan dan kewajiban kita adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah.